Selemartani merupakan mitra desa yang kami pilih dalam menjalankan program PHP 2D tahun 2021. Di Desa Selemartani memiliki beberapa potensi yang ada. Di antaranya adalah yang pertama ada dari sektor batik, yang kedua dari sektor pertanian, yaitu ada pertanian jagung, yang ketiga itu ada sektor pertanian padi, yang keempat adalah sektor budidaya perikanan. Dari 4 potensi yang dimiliki di Desa Selemartani, salah satu yang memiliki potensi yang bagus untuk dikembangkan yaitu berupa sektor dari budidaya ikan. Adapun komoditas yang dibudidayakan di Desa Selemartani antara lain ada ikan nila, wader, bawal, lele, dan juga ikan cetol. Dari kelima jenis tersebut, potensi yang dikembangkan untuk diolah dari hasil panen yaitu ikan cetol. Adapun permasalahan yang dihadapi pada sektor pengolahan ikan cetol yaitu mereka masih memproduksi dalam skala kecil. Kemudian keterbatasan bahan baku menjadi permasalahan yang sekarang dihadapi oleh warga, di mana setiap permintaan yang diterima oleh mereka masih kesulitan karena minimnya bahan baku untuk diproduksi sebagai olahan rempeyek ikan cetol. Adapun permasalahan secara keseluruhan yang dihadapi oleh warga yaitu yang pertama karena rendahnya hasil panen budidaya ketika menjelang musim kemarau dan musim kemarau. Kemudian kurangnya peralatan untuk mendukung proses pembudidayaan di musim tersebut sehingga jumlah untuk produksi ikan menjadi menurun. Kemudian yang ketiga itu ada karena keterbatasan pengetahuan tentang bagaimana sih cara pengolahan dan juga pemanfaatan budidaya ikan pasca panen, sehingga masyarakat tidak tertarik untuk terjun ke pengolahan ikan pasca panen. Kemudian yang keempat, karena keterbatasan bahan untuk produksi rempeyek ikan, sehingga pesanan dari konsumen kadang tidak seimbang. Kemudian yang kelima ada karena belum adanya manajemen pemasaran yang tidak memperjualbelikan hasil panen ikan dan produk rempeyek ikan itu sendiri. Kemudian yang terakhir belum memilikinya label kemasan yang bisa menarik dan memiliki nilai jual yang tinggi di mata konsumen. Dari permasalahan yang ada, kemudian apa sih program yang kami rencanakan, bagaimana bisa mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh warga di Desa Selemartani, yaitu yang pertama kami melakukan sosialisasi dan pelatihan bagaimana cara mengembangkan budidaya ikan cetol untuk mendapatkan nilai produksi yang tinggi. Kemudian yang kedua yaitu kami melakukan sosialisasi dan pelatihan terkait kemasan. Kemudian yang terakhir kami melakukan sosialisasi dan pelatihan terkait pemasaran. Di situ kami juga melakukan pembentukan UMKM untuk bisa dijalankan oleh warga agar nantinya mereka bisa mandiri dalam melakukan produksi dan juga pemasaran. Dari ketiga program yang kami rencanakan, ada 2 program yang sudah kami jalankan. Yang pertama yaitu terkait sosialisasi dan pelatihan budidaya ikan cetol. Dalam proses ini, kami yang pertama lakukan adalah meriset bagaimana produksi budidaya ikan cetol itu bisa berlimpah, yaitu kami melakukan upaya riset selama kurang lebih 2 bulan. Kemudian yang kedua kami melakukan sosialisasi pelatihan. Kemudian kegiatan program kedua yang sudah kami jalankan yaitu pertama terkait sosialisasi berupa kemasan. Beberapa hal yang menjadi pertanyaan terkait dengan bagaimana intensitas komunikasi dengan dosen pembimbing. Yang pertama-tama saya sangat apresiasi terhadap aktivitas yang mereka kerjakan sebelum melaksanakan program di lapangan, yaitu dengan mengadakan konsultasi baik secara luring maupun secara daring. Mereka sangat aktif dalam menjalankan konsultasi itu, minimal seminggu sekali, bahkan ada yang seminggu 2 kali mereka bisa melakukan konsultasi dengan media Zoom. Beberapa kali juga saya sebagai dosen pembimbing diajak mereka ke lapangan sebelum mereka berkonsultasi dengan beberapa pemuka daerah setempat. Jadi saya pikir terkait bagaimana cara mereka berkonsultasi dengan saya sebagai dosen pembimbing mereka sangat
baik hasilnya, kemudian menjadi pembelajaran yang cukup penting buat mereka, dari mereka mencari narasumber sampai kemudian bisa berkomunikasi dengan baik dengan masyarakat. Masuk dengan pertanyaan kedua, bagaimana kinerja tim mulai dari persiapan dan pelaksanaan program di lapangan. Awalnya diskusi dengan masyarakat itu memang betul-betul ingin mendapatkan solusi mengenai bagaimana cara membudidayakan ikan cedol ini. Anak-anak ini mencoba untuk mencari informasi baik dari data-data yang mereka dapatkan dari browsing di internet, juga hasil mereka berkonsultasi dengan narasumber yang memang sudah mencoba, berhasil, dan bahkan melakukan penelitian terkait dengan ikan cedol ini. Beberapa dinas juga mereka datangi terkait dengan Dinas Pertanian dan Perikanan di Bantul, kemudian di Sleman, kemudian di Magelang, kemudian beberapa penulis jurnal yang dari Magelang dan dari UGM juga mereka temui. Saya cukup bangga karena pada saat kemudian proses itu berjalan, tim mahasiswa arsitek UTY ini berhasil menunjukkan kepada masyarakat bahwa semua teori yang mereka dapat dari narasumber yang memang berkompeten dalam pembudidayaan ikan cedol ini akhirnya bisa mereka laksanakan dengan baik. Saya sangat apresiasi terkait dengan usaha mereka untuk mencari informasi terkait dengan pembudidayaan ikan cedol ini, sampai usaha keras mereka dalam bekerja sama dengan masyarakat untuk mencoba menerapkan apa yang mereka ilmu yang mereka dapatkan dari beberapa narasumber itu, sampai akhirnya bisa membuktikan bahwa apa yang mereka uji cobakan di kolam salah satu kolam milik masyarakat itu ternyata bisa berhasil. Untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu bagaimana kekompakan tim dari awal pelaksanaan program sampai saat ini. Sebelum menjalankan program ini mereka sudah terlihat kompak, apalagi saat menjalankan program ini kekompakan itu semakin terlihat dengan bagaimana cara mereka untuk saling support satu dengan yang lain, melakukan diskusi-diskusi yang cukup intens gitu, karena memang saya hadir dalam diskusi mereka gitu. Dari pembagian tugas untuk mencari narasumber yang tepat, kemudian untuk mensurvei, kemudian untuk menciptakan alat-alat yang diperlukan untuk budidaya ini, percontohan ini, itu menjadi hal yang menjadi sangat positif, dan saya yakin itu menjadi hal yang membuat mereka semakin kompak gitu. Dan harapannya adalah ke depan akan ada program-program yang lain yang bisa dilanjutkan terkait dengan menjaga apa yang sudah dilaksanakan ini supaya bisa terus dikembangkan. Universitas Teknologi Yogyakarta dalam hal ini bidang kreativitas inovasi sangat mendukung program holistik pembinaan pemberdayaan desa, khususnya di daerah Selomartani, dalam rangka untuk pengembangan pemberdayaan masyarakat dalam bidang perikanan. Berikan support ya, baik langsung maupun tidak langsung, dalam hal ini dukungan secara fasilitas, dukungan sarana prasarana, dan juga dukungan operasional, sehingga harapan kami di desa ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan output target yang sudah direncanakan. Di samping itu, harapan kita juga memberikan role model bagi pengabdian masyarakat bagi mahasiswa di Universitas Teknologi Yogyakarta. Harapannya juga kegiatan masyarakat ini ke depan, khususnya juga teman-teman pengalaman dan skill bagi mahasiswa di Universitas Teknologi Yogyakarta. Terima kasih. Kalau tanggapannya ya tetap senang ya kan, ikan pedel itu dinas sekalipun belum pernah, dari fakultas manapun juga belum pernah. Ternyata dari UTY malah punya inisiatif untuk pengembangan pedel itu. Bisa dikembangkan dan lebih luas kan, bisa untuk sumber penghasilan, menambah apa ya, komoditas selain nila, bawal, beras kap dan lain-lain. Sekarang ada pedel lagi, jadi banyak peluangnya, nambah peluang usaha lah.